Hai teman-teman, selamat datang di channel Rega Remong. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang seru banget. Nah, untuk judul alur cerita filmnya adalah The Teen Drum yang dirilis pada tahun 1979. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman di rumah jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Di awal film diperlihatkan dengan seorang wanita atau ibu yang sedang membakar kentang di ladang. Di tengah itu tiba-tiba ia didatangi oleh seorang pria dengan keadaan yang panik. Ternyata pria tersebut sedang menjadi buronan oleh dua tentara Nazi. Kemudian pria itu pun bersembunyi di dalam rok wanita tersebut. Dan di saat dua orang pria bersenjata mendatangi si ibu dengan bertanya apakah si ibu melihat ada orang yang berlari di sekitaran sini, dan si ibu mengatakan bahwa ia melihat pria itu sedang berlari seperti keluar dari neraka dan telah pergi menjauh. Namun si tentara tidak mempercayai perkataan si ibu, dan akhirnya mereka mengurungkan niat untuk kembali mengejar pria tersebut. Kemudian singkat cerita mereka ini malah hidup bersama dan sudah dikaruniai seorang anak dari hasil membakar kentang di ladang itu. Sedikit informasi bahwa pasangan ini bernama Joseph dan Anna. Setelah sekian lama berlalu, Joseph ternyata masih menjadi seorang buronan tentara Nazi dan ia kabur kembali dengan harus terpaksa melompat ke sebuah danau. Bahkan setelah kejadian itu, Joseph tak pernah terlihat lagi dan kembali. Orang-orang pun berspekulasi kalau ia kabur ke Amerika dan menjadi saudagar kayu di sana. Di film ini bakal banyak spekulasi yang timbul, jadi siapkan otak kalian. Kemudian tahun yang semakin berjalan, kini Anna menjadi seorang penjual angsa di pasar untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Dan ketika di saat Perang Dunia Pertama dimulai, kini bukan lagi angsa yang dijual Anna, melainkan ia sekarang telah menjual sayur-sayuran. Dan sekarang anak hasil dari hubungan bersama Joseph telah tumbuh besar. Ia diberi nama Agnes. Di sana Agnes sedang menunggu sepupunya yang bernama Jan yang dipanggil untuk mengikuti tes wajib militer. Namun ia tidak lulus karena masalah kesehatan. Jan dan juga Anna merasa bahagia karena hal itu, karena Jan tidak akan pernah pergi untuk berperang. Dan diketahui bahwa dua persepupuan ini saling jatuh cinta atau memiliki hubungan gelap sebagai sepasang sepupu. Namun karena itu hal sangat bertentangan dengan keluarga mereka, akhirnya Agnes harus menikahi seorang juru masak asal Jerman yang bernama Alfred. Namun di kala itu Jan masih mendekati Anna. Cinta mereka tak pernah terpisahkan, walau Anna sekarang sudah menikah dengan Alfred. Kemudian waktu berlalu dengan memperlihatkan Agnes yang sedang berada di rumah sakit bersalin untuk melahirkan anaknya. Tidak diketahui pasti anak siapa yang dilahirkan oleh Agnes karena cinta segitiga mereka yang sangat membingungkan. Mereka melahirkan seorang anak yang bernama Oscar. Di hari kelahiran tersebut Agnes berkata kalau di usia anaknya yang ketiga tahun nanti Oscar harus bisa memainkan sebuah drum. Waktu pun terus berlalu. Oscar sekarang sudah berusia 3 tahun dan seperti harapan ibunya, ia tidak bisa lepas dari memainkan drum. Hubungan antara Jan dan Agnes masih terus berlanjut. Hari itu di perayaan ulang tahun Oscar, dia melihat ibu dan pamannya sedang bermesraan saat bermain piano. Meski mereka sangat menyayangi Oscar, namun malam itu mereka malah mengabaikan yang membuat Oscar murung dan membuat keputusan kalau sejak hari itu dia hanya ingin terus berusia 3 tahun selamanya dan berhenti tumbuh layaknya orang normal. Untuk mewujudkan impiannya tersebut, Oscar tak sengaja menjatuhkan dirinya yang membuat dia mengalami gagal otak dan harapan Oscar pun terwujud karena gagal otak itu menghambat pertumbuhan dan kondisi psikisnya. Bahkan orang tua Oscar harus menuruti semua kemauan sang anak. Tapi di situ ketika Oscar yang merusak drumnya, sang ayah mencoba mengambilnya dan berjanji akan menggantinya dengan drum yang baru. Namun Oscar malah marah
dan berteriak sangat keras yang bahkan membuat kaca jam dinding di rumahnya pecah. Oscar pun akhirnya menyadari kalau dia memiliki kemampuan khusus, yaitu teriakannya dapat memecahkan kaca. Usia Oscar sendiri terus bertambah, meski tidak dengan fisiknya. Dia sekarang sudah memasuki usia sekolah atau 6 tahun. Di hari itu, Oscar diantar oleh ibunya di hari pertama bersekolahnya. Tapi di hari pertama sekolahnya itu, Oscar sudah membuat onar dengan terus memainkan drumnya selama jam pelajaran. Gurunya sudah meminta Oscar untuk berhenti, namun dia tetap keras kepala untuk memainkannya. Hal itu membuat sang guru menjadi marah dan mencoba mengambil drum tersebut. Namun yang terjadi, kemudian Agnes membawa Oscar untuk diperiksa ke rumah sakit. Dokter di sana mencoba memeriksa tulang belakangnya dengan alasan kemungkinan ada kaitannya dengan kecelakaan yang dialami oleh Oscar 3 tahun yang lalu. Namun karena dia tidak mau melepaskan drumnya, Oscar kembali berteriak. Sang dokter malah takjub dengan kemampuan yang dimiliki oleh Oscar dan berniat melakukan sebuah penelitian untuk makalah medisnya. Makalah sang dokter itu pun akhirnya terbit di jurnal medis. Hal itu membuat keluarga dan kerabat Oscar merasa bangga karena ia menjadi pemberitaan. Tapi Agnes dan Fred masih bertikai karena Agnes terus-terusan menyalahkan Alfred, pria penyebab kecelakaan anaknya waktu itu, yang akhirnya sekarang telah mempengaruhi kondisi psikisnya Oscar. Agnes menyalahkan suaminya karena Alfred pada saat itu membiarkan pintu bawah tanah terbuka, dan karena di sekolah Oscar selalu bersikap nakal, Oscar sekarang harus belajar di rumah agar bisa untuk membaca dan menulis. Jadi ia diajari oleh bibinya di sana. Namun seperti biasa, Oscar yang tidak bisa diam, ia malah makin kurang ngajar. Bahkan Oscar di sini minta dibacakan sebuah cerita Rasputin. Kalian tahu kan siapa Rasputin? Satu hari, Oscar dibully oleh teman-temannya yang membuat di sini drum Oscar menjadi rusak. Dia pun pergi ke kota bersama sang ibu untuk membeli drum baru, sekaligus agar ia bisa memiliki kegiatan lain sehingga tidak menjadi beban lagi. Dan setelah mengunjungi pamannya yaitu Jan yang bekerja di kantor pos, mereka kemudian mendatangi toko milik Tuan Markus yang sepertinya ia juga terpesona dengan Agnes. Bahkan Markus rela menghadiahi Agnes topi sutra yang cukup mahal di masa itu. Meski Markus telah mengetahui kalau di sini dia sudah menikah, setelah Oscar memilih drumnya, Agnes meminta kepada Markus untuk menitipkan Oscar selama 30 menit karena ada urusan penting. Tapi ternyata Agnes telah janjian dengan Jan untuk adu mekanik. Oscar pun diam-diam mengikuti ibunya dan mengetahui kalau mereka berdua sedang adu mekanik. Kemudian Oscar naik ke menara dan yang terjadi, suatu hari Oscar diajak nonton sebuah pertunjukan sirkus oleh kedua orang tuanya. Di sana ia berkenalan dengan pemain sirkus bernama Baprak. Baprak merupakan keturunan langsung dari pengarang Aguini yang merupakan putra dari Louis ke-14. Katanya sih begitu. Baprak juga berhenti tumbuh sama seperti Oscar dan dia tahu kalau Oscar sengaja melakukannya. Baprak juga bertanya apakah dia juga seorang seniman. Oscar lalu menunjukkan kemampuannya. Baprak dan rekan-rekannya pun sangat takjub dengan kemampuan yang dimiliki oleh Oscar. Bahkan ia mengajak Oscar untuk bergabung dengan mereka karena mereka adalah orang-orang yang memiliki keterampilan dan tidak cocok kalau hanya duduk di bangku penonton. Dari Minggu, Jan kembali mendatangi rumah Agnes untuk bersilaturahmi. Hari itu Alfred sedang bersiap pergi ke acara Hitler. Setelah Alfred pergi, Oscar sempat berkata kepada Jan kalau dia dan Jan sama-sama memiliki mata biru
dan sebenarnya ingin berniat memberitahu Oscar kalau dia adalah ayahnya. Sementara Jan dan Agnes selalu bermesraan setiap kali mereka bertemu, termasuk juga hari itu ketika mereka sedang di pantai. Alfred sebenarnya tidak masalah dengan itu karena Jan dan Agnes memiliki darah garis yang sama dan itu tidak akan terjadi, pikir Alfred. Meski Alfred sendiri memang tidak pernah terang-terangan mengatakan kalau dia mengetahui hubungan terlarang mereka. Kemudian di sana mereka bertemu dengan seorang pria yang sedang menangkap beberapa belut dengan menggunakan umpan kepala hewan yang membuat Agnes jijik dan muntah. Namun Alfred malah tidak peduli dan membantu pria itu dan membelinya. Alfred yang seorang koki kemudian langsung memasak belut itu dan memaksa Agnes untuk memakannya dengan alasan belut itu sudah dicuci bersih, tapi Agnes tetap menolak yang membuat Alfred sempat memaksanya. Pertengkaran mereka membuat Oscar pusing dan bersembunyi di dalam lemari. Agnes yang tidak tahan dengan kemarahan Alfred pergi ke kamarnya dan menangis histeris, dan ia pun dihampiri oleh Jan untuk menenangkan sepupunya itu. Kehadiran sang pupu ternyata berhasil membuat Agnes tenang dan berhenti menangis. Dia bahkan juga memakan masakan Alfred yang tadi. Sejak hari itu Agnes juga mengalami perubahan. Ia merasa bahwa masalah demi masalah terus muncul dan berkeinginan memilih salah satu di antara dua pria yang selalu mengisi relung hatinya. Agnes pun curhat kepada Tuan Markus. Di dalam hatinya Agnes jelas lebih memilih sepupunya sendiri, tapi Markus menyarankan untuk lebih memilih Alfred yang adalah orang Jerman. Kalau dia memilih Alfred, keamanan masa depan Agnes akan terjamin. Jadi memilih Alfred adalah keputusan yang lebih baik. Atau dia juga bisa memilih Markus yang bersedia menjadi ayah sambung Oscar dan berjanji akan membawa mereka berdua ke London. Tapi Agnes tidak berminat sama sekali dengan tawaran itu. Makin hari Agnes pun semakin stres dan mulai mengalami depresi. Dia sekarang mulai memakan ikan sardin langsung dari kotaknya tanpa dimasak, bahkan memakan semua jenis ikan mentah yang membuat Alfred kehabisan cara menenangkannya. Ia pun terpaksa memanggil anak ibunya Agnes. Agnes berkata kepada ibunya kalau masalah hidupnya terus bertambah dan ia merasa sudah tidak lagi mampu mengatasinya. Rupanya Agnes sekarang sedang mengandung anak keduanya, tapi Agnes sendiri tidak tahu siapa ayah dari kandungannya tersebut. Hari berlalu, akhirnya Agnes pun meninggal karena terlalu overdosis memakan ikan mentah. Kepergian Agnes meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi orang-orang terdekatnya. Kemudian tentara Nazi semakin beringas dan menumpas semua orang Yahudi di Danzig. 1 September 1939, situasi di Danzig semakin memanas. Hal itu lantaran menembakkan seorang tentara Nazi. Nazi melakukan penyerangan ke seluruh kota sebagai bentuk balasan. Kantor pos Polandia tempat Jan bekerja menjadi salah satu sasaran utama mereka. Jan yang sempat berada di sana akhirnya ditangkap oleh tentara Nazi dan dieksekusi. Sementara Oscar berhasil diselamatkan karena dia merupakan anak Alfred yang orang Jerman. Suatu hari, mertuanya Alfred membawa seorang wanita yang bernama Maria yang umurnya masih berusia 16 tahun. Maria dibutuhkan Alfred untuk menjadi seorang pelayan. Dia bertugas mencuci, mengepel, merawat Oscar, dan pekerjaan rumah lainnya. Pesona Maria ternyata memikat hati Oscar dan membuatnya jatuh cinta untuk pertama kalinya. Seiring dengan kebersamaan mereka, Oscar menjadi penasaran dengan bingkai berbulu Maria yang beraroma vanila. Suatu hari, Oscar mencoba memastikan ketika mereka hendak akan berenang di sebuah pantai. Awalnya Maria marah, tapi karena Oscar yang masih kecil, Maria pun memaafkannya. Di malam harinya, Alfred akan pergi bekerja yang ditugaskan sebagai sipir penjara Nazi.
dia menitipkan Oscar bersama Maria. Hal itu justru membuat Oscar sangat senang karena dia bisa tidur bareng dengan wanita idamannya. Saat Maria sudah berniat tidur, Oscar mengeluarkan bubuk soda kesukaan mereka berdua. Anak 90-an pasti tahu dengan minuman legend ini. Maria pun berebutan soda dengan Oscar. Di keesokan harinya, Oscar tidak sengaja mendengar suara nyot-nyot yang ternyata ayahnya sedang begituan dengan Maria. Oscar pun seketika marah dan langsung mengganggu mereka, dan hal itu membuat Alfred sangat marah kepada Oscar. Tapi Maria menghentikannya karena menurut Maria itu merupakan salahnya Alfred yang terlalu berisik. Alfred malah memarahi Maria karena dia selalu meminta lebih kepada Alfred. Alfred meminta Maria kembali bersama teman-temannya yang memiliki kesamaan. Maria sangat sedih mendengar perkataan Alfred tersebut. Waktu pun terus berlanjut dan akhirnya Maria telah mengandung anaknya Alfred dan sebentar lagi akan melahirkan. Oscar sendiri sangat marah karena dia telah mengandung anaknya Alfred. Singkat cerita, anak Alfred dan Maria pun akhirnya lahir. Hal itu membuat Maria sekarang menjadi nyaman dan menggantikan posisi Agnes. Keluarga besar Alfred pun menerima Maria dengan baik, kecuali Oscar yang menganggap kalau anak itu adalah anaknya. Oscar juga berkata kalau anak itu ketika sudah berusia 3 tahun, ia harus bisa memainkan drum seperti dirinya. Jika suatu anak itu tidak ingin menjadi dewasa, Oscar akan memberikan tutorialnya. Sementara itu sekarang, Petra menjadi pemain sirkus untuk tentara Nazi. Dari itu Oscar mendatangi Petra. Petra memperkenalkan Oscar dengan seorang wanita yang bernama Roswitha. Roswitha berhasil membuat Oscar jatuh cinta dan melupakan Maria. Kemudian mereka mengajak Oscar untuk bergabung ke dalam sirkus untuk tampil menghibur para prajurit Hitler. Oscar pun menerima tawaran tersebut dan Oscar akan tampil untuk pertama kalinya di Paris. Oscar pun ikut dalam gerombolan tersebut. Kebersamaan itu ternyata membuat benih-benih cinta di antara Oscar dan Roswitha semakin tumbuh dan sekarang mereka pun semakin mesra. Semua pemain sirkus Petra selalu berada di mana tentara Nazi bertugas. Mereka mengikuti semua kegiatan prajurit Hitler tersebut, termasuk menyaksikan 3 kejaman mereka saat menghabisi 5 orang yang lagi mencari kerang di pinggir pantai yang merupakan wilayah kekuasaan Nazi. Di zaman itu peperangan masih terus berlanjut, bahkan Amerika Serikat berhasil membombardir Nazi termasuk kediaman Petra di Paris yang disediakan oleh Hitler. Mereka pun terpaksa meninggalkan lokasi agar tidak menjadi korban serangan bom udara. Tapi sayangnya di sini Roswitha harus tewas saat dia mengambil secangkir kopi. Kejadian tersebut membuat Oscar harus memutuskan untuk kembali ke rumah Alfred, tempat di hari itu ulang tahun anaknya Maria yang ke-3 tahun. Dia membawa sebuah drum seperti janjinya dulu. Kembalinya Oscar itu ternyata menjadi perhatian Nazi karena kemampuan khususnya memecahkan sebuah kaca. Tetangga mereka yang di sini rese ternyata melaporkan kembalinya Oscar kepada tentara Nazi. Ia langsung mendatangi toko Alfred dan meminta Alfred untuk bekerja sama sebagai anggota partai. Tapi Alfred tidak mau membiarkan mereka untuk membawa Oscar yang akan dimasukkan ke sebuah klinik. Alfred bahkan bertikai dengan Maria karena berselisih paham karena masalah itu. Bahkan semenjak saat itu, pihak Nazi semakin tertekan karena serangan Amerika dan sekutu. Alfred juga sudah mulai kehilangan harapan karena kejayaan Nazi yang selama ini selalu ia suarakan. Saat itu, prajurit Amerika menyusuri setiap sudut kota untuk mencari orang-orang yang pro-Nazi. Mereka berhasil menemukan Alfred dan keluarganya yang bersembunyi di ruang bawah tanah. Salah satu kerabat Alfred yang bernama Roma menjadi korban. Kemudian entah apa alasannya, Oscar memberikan pin Nazi kepada Alfred di saat sekutu masih di sana. Alfred berusaha menelan pin itu untuk menyembunyikan identitasnya. Alfred pun tewas karena dianggap
akan melawan tentara Amerika. Setelahnya, Maria pun terus berduka atas kematian Albert. Siang itu, ia didatangi oleh seorang pria yang bernama Fasmol yang berasal dari Hamburg. Tujuan Fasmol ke sana untuk mengambil alih tokonya Albert. Ia juga menawarkan kepada Maria untuk menjadi SPG tokonya nanti kalau Maria berkenan, sehingga mereka tidak perlu pindah. Fasmol juga membantu pemakaman Albert yang ternyata mayatnya masih berada di ruang bawah tanah. Saat itu Oscar juga mengubur drumnya dan berjanji kalau dia akan kembali tumbuh di usia yang ke-21 tahun. Namun tiba-tiba lemparan batu dari anak Maria itu ternyata kembali mempengaruhi otak Oscar, dan dia bahkan kembali tumbuh selayaknya manusia normal. Kemudian setelahnya Maria akhirnya memutuskan membawa Oscar dan anaknya pindah ke daerah barat. Meski Maria mendapatkan tawaran untuk menikah dengan Fasmol, namun ia menolaknya karena Maria ingin kehidupan yang lebih baik di negara lain. Nah, seperti itu untuk alur cerita filmnya ya. Dan untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, karena kita akan bertemu kembali di channel Regarmore dengan video-video yang terbaru pula. Sampai jumpa semuanya. Dadah guys.